Ayo ke sini, sayang kecil. Jangan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayo ke sini. Sangat harum. Ayo ke sini. Biarkan dia pergi. Siapapun milikku si Chen, kau berani menyentuh. Hu Xichen. Keluarga nomor 1 di Nancheng, kepalanya. Ini. Bereskan dengan bersih. Ya. Saudara-saudara, kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Apa yang kau lakukan? Kakak. Kakak, bagaimana bisa kau benar-benar membawanya kembali? Tetap di kamarmu. Jangan pergi kemanapun. Aku sudah bersama kakak selama bertahun-tahun, tapi kakak mengabaikanku. Malah dia menikahi si cacat ini. Hak apa yang dia miliki? Apa yang kamu lakukan? Seorang cacat, apa kau pantas menikahi keluarga Hu? Kau benar-benar menodai tempat ini. Aku benar-benar tidak tahu jenis trik apa yang kau gunakan untuk memikat nenek, membuatnya memaksa kakak untuk menikahimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar dari keluarga Hu. Posisi Nyonya Hu adalah milikku. Kamu hanya saudara perempuannya secara nominal. Bahkan jika dia menceraikanku, dia tetap tidak akan menikahimu. Begitukah? Seret dia keluar. Lepaskan pakainya. Aku ingin melihat, apakah kakak masih akan menginginkanmu? Ya. Jangan mendekat. Pergi. Dasar jalang. Kau benar menganggap dirimu nyonya rumah. Aku akan membuatmu membayar karena menindas dia. Aku akan membuatmu membayar karena menindas aku. Ini adalah yang paling dicintai Tuan. Bunga sepatu. Berisik sekali. Kau benar-benar memecahkan milik kakak. Bunga yang paling dicintai. Aku tidak. Jelas-jelas kamu tadi. Kau masih memfitnahku. Begitu banyak orang melihatnya. Kau yang memecahkan vas itu, bukan begitu? Ya, iya Tuan. Nyonya yang memecahkan vas itu. Bukan aku. Bukankah sudah kubilang? Jangan menyentuh barang sembarangan. Sungguh bukan aku. Itu hanya vas bunga itu saja. Aku akan membelikanmu yang lain. Itu saja. Hanya itu. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda. Baiklah kakak, jangan marah lagi. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. And narrated by M Media. Jimat perdamaian. Mujin. Sudah kubilang, aku akan melindungimu. Maafkan aku. Jimat perdamaian. Maafkan aku. Sudah kubilang pergi, tapi kau tidak mau. Sekarang kau ada di tanganku. Aku akan menyiksamu perlahan. Berisik sekali, diamlah. Kunci dia kembali di kamarnya. Jangan biarkan dia keluar. Mulai sekarang, jangan sentuh barang-barangku lagi. Bahkan jika nenek datang, aku tetap akan mengusirmu dari keluarga Hu. Kakak ternyata melunak hatinya pada
Si lumpuh tak berguna ini. Tidak mungkin. Aku harus mengusirnya dari keluarga Hu. Jiang Janjan. Jan, jangan takut. Hari ini kakak bilang, apa yang dia lakukan agak keterlaluan. Lihat, dia sengaja membawakan gaun yang indah untuk meminta maaf padamu. Gaun ini. Kakak secara khusus menyiapkannya untuk cahaya bulan putih. Pelayan sebelumnya hanya tidak sengaja menyentuhnya, dan tangannya dipatahkan. Jika Jiang Janjan memakainya, kakak pasti akan memukulinya sampai mati. Kakak ipar, tolong pakai ini. Kalau tidak kakak, pasti akan menyalahkanku. Hari ini ada jamuan keluarga. Pakai saja gaun ini, dan pergilah dengan cantik. Itu juga akan memberinya kehormatan. Baiklah. Baik. Kalau begitu, kamu bersiap-siap dulu. Aku keluar dulu. Gaun dansa. Adikmu Jim, kakimu sangat ramping dan panjang. Saat kamu menari, sungguh indah untuk dilihat. Kalau begitu aku akan selalu di sisimu, dan selalu menari untukmu. Baiklah, saat aku besar nanti, aku pasti akan membelikanmu gaun dansa terindah di dunia. Janji kelingking. Janji kelingking. Janji kelingking sumpah demi hatiku. Janji kelingking sumpah demi hatiku. Tidak akan pernah berubah selama 100 tahun. Tidak akan pernah berubah selama 100 tahun. Kakak Ping An. Aku tidak bisa menari lagi sekarang. Kamu bilang, kamu akan membelikanku gaun dansa terindah di dunia. Kamu di mana? Presiden Hu benar-benar mudel dan menjanjikan. Aku dengar Presiden Hu baru saja menikah. Aku ingin tahu putri keluarga mana itu. Sangat menawan. Untuk bisa menarik perhatian Presiden Hu. Mamang. Maaf sudah membuatmu menunggu. Presiden Hu. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Selamat. Nyonya Hu ada di sini. Takmu Jin. Kakakmu Jin. Aku akhirnya menemukanmu. The film was translated and Bagaimana kabarmu narrated selama by ini? M Media. Hu Si Chen, lepaskan aku. Apa kau tidak mengenaliku? Aku Ping. Kakak. Jiang Janjan, kenapa kamu memakai pakaian ini? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Aku, Jiang Xianshen. Kau bukan dia. Jiang Xianshen, siapa yang menyuruhmu memakai gaun itu? gaun ini. Bukan begitu, kamu siapkan untukku. Kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah hiasan belaka. Dan kau pikir kau pantas memakai gaun ini? Jiang Janjan, kamu terlalu besar kepala bukan? Kakak sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia memberimu sebuah gaun? Jiang Xianshen, apa aku terlalu baik padamu? Sampai kau lupa diri. Betapa rendahnya dirimu. Sakit sekali. Cepat lepas gaun itu, dan keluar. Kakak, Gaun ini. Aku sengaja memesannya khusus untuknya. Aku sudah menyimpannya bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu hanya akan dinodai olehmu. kalau begitu kakak, aku akan membantumu melepaskan pakaiannya. Lepas. Jangan mendekat. Lepaskan. Naikkan suhu air sampai paling tinggi untukku. Ya. Panas.
Kamu biasanya, apakah kamu menggunakannya hanya untuk berjalan? Betapa menjijikkan. Jangan ya. Bagaimana? Mungkin, kamu bahkan ingin menggunakannya untuk menari bukan? Itu benar-benar angan-angan belaka. Kalau begitu aku akan selalu di sisimu. Dan selalu menari untukmu. Kakak Ping An. Aku tidak akan pernah bisa menari untukmu lagi. Hou Si. Bagaimanapun juga, saya adalah istri secara resmi dari Hu Si Chen. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Nyonya. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi istrinya? Satu-satunya yang pantas untuknya adalah aku. Kakak, kenapa kamu di sini? Apa yang kau lakukan? Baru saja, kami sedang mengajari Jan-Jan sopan santun. Lalu dia tidak sengaja jatuh. Dan bahkan mematahkan kaki palsunya. Kami sedang merawatnya. Tidak, Tuan. Ini semua Nona Siye. Dia terlalu baik. Baru saja Nyonya memukul Nona Siye. Lihat. Dan bahkan membuat Nona Siye basah kuyup. Tapi Nona Siye terus merawat Nyonya di sini sepanjang waktu. Jiang Xiangshen. Apa tali ini milikmu? Semua tali terlihat mirip. Bagaimana bisa aku hanya berdasarkan satu tali? Mengira dia Mujin. Aku terlalu banyak berpikir. Kenapa kamu berteriak? Kakak Si Chen sangat membencimu. Apa kamu pikir dia akan datang menyelamatkanmu? Jangan khawatir, Jiang Jan-Jan, soal waktu. Masih banyak. Kita, pelan-pelan saja. Apa yang baru saja kau teriakkan? Tidak ada apa-apa kakak. Dia baru saja mengutukku. Tidak apa-apa. Ya Tuan. Nyonya. Ada apa denganmu? Dia sudah cukup dihukum untuk hari ini. Kirim dia kembali ke kamarnya. Baik. Jiang Jan-Jan. Kenapa kakak selalu berhati lembut padamu? Memangnya apa bagusnya dirimu? Xian. Xian, setelah kalian berdua mendapatkan akta nikah, apakah si Qian sekamar denganmu? Anak nakal ini, aku tahu dia tidak akan mendengarkan. Xian, aku menyiapkan untuk si Chen segelas susu. Kau berikan ini padanya. Dia tidak mengizinkanku masuk ke kamarnya. Katakan saja aku yang menyuruhmu. Tapi, Ambil ini. Kau harus memastikan dia meminumnya sampai habis. Siapa yang mengizinkanmu masuk? nenek menyuruhku datang untuk membawakanmu susu. Keluar. Tapi nenek bilang, dia ingin aku melihatmu menghabiskan susu itu. Keluar. Jangan gunakan nenek untuk menekanku lagi. Pintunya tidak mau terbuka. Sekarang, aku hanya akan menunggu untuk menggendong cucuku. Jiang Xianshen, kau sengaja melakukannya bukan? Untuk mendekatiku. Kau benar-benar akan melakukan apa saja. Bukan begitu. Benar-benar tidak mau terbuka. Berpura-pura. Teruslah. Hu Si Chen, ada apa denganmu?
Kau memasukkan sesuatu ke dalam susu. Tidak, aku tidak. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Hu Xichen, sadarlah. Kamu baik-baik saja. Taktik serendah itu. Dan kau berani menggunakannya padaku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Jika kau tidak keluar, maka tidurlah di lantai. Tapi lantainya sangat dingin. Dingin apa? Kalau begitu aku akan membantumu menaikkan sedikit TC-nya. 16 derajat. Apa itu cukup panas? Jika kau tidak tahan, maka keluarlah. Aku benar-benar tidak mengunci pintu. Kalau begitu tahan saja. Sudah pagi. Bangunlah. Berhenti berpura-pura. Bangunlah. Sangat denam. Ini, Nenek, kau mengunci pintu tadi malam. ya ada apa? Apa yang terjadi pada cucu menantuku? Kau anak nakal yang tidak berguna. Kau membuat istrimu jadi begini. Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang, kau akan secara pribadi merawat Xinshin. Jika sesuatu terjadi pada Xinshin, aku akan mematahkan kakimu. Ping An. Kakak Ping An. Apa yang kau katakan? Jiang Xiangshen, ulangi lagi. Anak nakal ini. Aku tidak menyangka. Dia cukup pandai merawat orang. Dengan nenek tua itu yang terus berusaha menjodohkan mereka, kakak pada akhirnya akan jatuh cinta pada wanita itu. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kau sudah bangun. Kenapa kau bersembunyi? Apa kau takut aku akan memakanmu, atau semacamnya? Tentang tadi malam. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. Apa kamu masih tahu cara meminta maaf? Tapi aku peringatkan MO. Jangan punya ide apa-apa tentangku. Mengerti? Nenek sangat mengkhawatirkanmu. Pergi temui dia setelah kau bangun. Cuacanya sangat bagus. Keluar dan berjemur. Ini membantu pemulihan. Di luar berangin, aku akan mengambilkanmu jaket. Pemandangan ini sungguh indah. The film was translated and narrated by M Media. Nenek, Nenek. 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 Jiang Janjan, kenapa kamu mendorong nenek? Aku tidak. Jiang Xiangshen. Jika sesuatu terjadi pada nenekku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dokter. Bagaimana keadaan nenekku? Hanya gegar otak ringan. Setelah tidur sebentar lagi, dia akan bangun.
Kamu menyakiti Nenek seperti ini, dan kamu masih berani datang ke sini. Nenek sangat baik padaku. Mengapa aku akan menyakiti Nenek? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa rekaman pengawas. Apa kau benar-benar melihat dengan matamu sendiri hari itu, bahwa dia memukul Nenek dengan batu? Kakak, kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Kamu malah percaya orang luar dan meragukanku. Sejak wanita ini datang ke rumah kita, keluarga kita tidak pernah damai, dan sekarang Nenek menjadi seperti ini. Menurutku, dia wanita beracun ular berbisa. Kita harus mengusirnya saja. Hu Chen, aku bisa meninggalkan keluarga Hu, tapi tolong biarkan aku tinggal untuk menjaga Nenek. Oke, tunggu sampai dia bangun. Aku akan pergi setelah dia bangun. Tidak, kakak, dia paling pandai merayu Nenek. Jika Nenek bangun, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Hu Chen, kebaikan Nenek kepadaku sangat besar. Aku hanya ingin tinggal dan menjaga Nenek. Aku mohon padamu. Jika Nenek di bawah perawatanmu mengalami masalah apapun, aku akan memastikan kau membayarnya dengan nyawamu. Kakak, kamu membiarkan pembawa sial ini. Nenek butuh istirahat. Kau kembali dulu. Aku tidak menyangka Nenek tua itu begitu tangguh. Jika aku tidak bisa membunuhnya sekali, aku akan membunuhnya 2 kali. Aku harus mengeluarkan Jing Janjan dari keluarga Hu. Nenek tua, untuk mengeluarkan Jing Janjan dari keluarga Hu, kamu harus mati. Nenek. Nenek, apa yang kamu lakukan? Nenek, Tuan Hu, sepertinya ada suara di bangsal. Nenek. Jiang Janjan, Nenek sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Jiang Janjan gila. Dia benar-benar mencoba membunuh Nenek. Bukan begitu. Aku tidak. Jiang Xiangshan, Nenek sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Dan kau bilang tidak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bantal itu ada di tanganmu. Apa yang harus kamu perdebatkan? Seharusnya aku tidak berhati lembut saat itu. Membiarkanmu tinggal di sisi Nenek. Seharusnya aku langsung membunuhmu saja. Saat Nenek bangun, aku akan membereskan urusan ini denganmu perlahan. Hu Chen. Aku mohon padamu, percayalah padaku. Aku sungguh tidak menyakiti Nenek. Ya Tuhan. Mari kita periksa barangnya. Sangat putih. Sangat harum. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu benar-benar akan memberikan ini, wanita cantik, kepadaku? Barang dagangan seperti dia tidak bernilai banyak uang. Tapi, aku hanya punya satu syarat, bahwa dia keluar dari Nancheng, dan jangan pernah biarkan dia kembali. Baiklah. Jangan khawatir. Desa kami punya banyak bujangan, terutama banyak. Meski satu orang bermain dengannya sebulan, aku jamin, dia tak bisa bangun 3-5 bulan. Dia pasti tidak akan merusak rencanamu. Bawa dia pergi. Jangan ya. Jangan ya. Sayang kecil, Jangan ya. pulanglah bersamaku. Jangan biarkan dia bergerak. Jalan lebih cepat. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Jiang Janjan telah berulang kali menyakiti Nenek. Dia benar-benar jahat. Hu Chen. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku akan menjualnya ke pedesaan untuk membalas dendam dengan benar untuk Nenek. Jika kamu menjualnya, jual saja dia.
Tuan Hu, gadis yang kamu cari sudah ditemukan. Di mana? Aku akan mengantarmu ke sana. Orangku. Kamu berani menyentuhnya. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Pergi sana. Meskipun itu seseorang yang tidak kuinginkan, bukan berarti kamu boleh menyentuhnya. Lumpuhkan tangannya. Ya. Kenapa kakak membawa Jing Janjan kembali? Jangan. Jangan. Kamu sudah bangun. Kamu. Apa yang kamu pakai di lehermu? Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Hanya jimat penenang. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Jimat penenang macam apa? The film was translated and narrated by M Media. Nona Jian, ayahmu sakit kritis. Tolong segera datang ke rumah sakit. Kamu masih terluka. Kamu tidak bisa bergerak sembarangan. Sesuatu terjadi pada ayahku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Tuan Hu, gadis dengan jimat kedamaian, sudah tiba. Ayo pergi. Kenapa kakak tiba-tiba begitu peduli pada Jiang Janjan? Aku ingin melihat. Trik apa yang sebenarnya kamu lakukan? Hui, cabut selang oksigennya. Hanya jika dia mati, perusahaan akan benar-benar menjadi milik kita. Mengapa mereka ada di sini? Aku sudah lama ingin membunuh orang tua bangka ini. Berhenti, Jiang Janjan. Kenapa kau di sini? Dia adalah ayah kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Jiang Janjan, kamu hanya anak angkat. Apa yang kamu campuri di sini? Jika bukan karena fakta bahwa kamu menikah dengan Hu Xichan dan menjadi Nyonya Hu, aku akan membiarkanmu mati bersamanya. Sekarang pergi. Nyonya Hu. Dia tidak pantas. Siapa kamu? Aku adalah nona sulung dari keluarga Hu. Kamu mungkin belum tahu. Jiang Janjan sudah kuusir dari rumah. Benarkah? Tuan Hu tidak menginginkannya lagi. Aku tahu itu. Seseorang seperti Tuan Hu. Bagaimana mungkin dia menyukai orang cacat? Jiang Janjan. Jiang Janjan. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuatmu mati bersama. Orang tua setengah mati ini, mati bersama. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah. Dia hanyalah jalang. Mereka tidak akan patuh tanpa pukulan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kemarilah. Maaf, kamu bukan orang yang kucari. Baiklah. Maaf, kali ini adalah kesalahanku. Aku membuatmu datang jauh-jauh kemari tanpa hasil. Apa yang Jiang Xianxian pakai di lehernya? Mungkinkah itu jimat penenang itu? Di mana Jiang Xianxian sekarang? Kemarilah. Lepaskan aku. Nyonya Jing. Begitu lebih baik. Orang seperti Jiang Janjan, tanpa menggunakan beberapa metode, tidak akan patuh.
Apa kamu tidak takut karma? Pembalasan. Aku ingin melihat pembalasan macam apa yang bisa ada. Kakak, kenapa kamu di sini? Itu yang seharusnya kutanyakan padamu. Luka di tangannya. Apakah kamu yang melakukannya? Ini, Tuan Hu. Bukankah wanita ini sudah kamu usir dari keluarga Hu? Kami hanya... Chen Kui. Jawab saja apa yang dia tanyakan. Aku akan membereskan urusan denganmu nanti. Ayah, jangan biarkan mereka menyakiti ayah. Serahkan padaku. Aku akan menanganinya. Mama, apa maksud Tuan Hu barusan? Apakah kita dalam masalah besar? Aku juga tidak tahu ini. Bukankah ini jimat perdamaian yang kakak cari? The film was translated Mungkinkah and Jing Jianjian narrated by M Media. adalah gadis yang kakak cari? Chen Kui dengan cepat. Panggil dokter. Ya, Jangan takut, aku di sini. Kakak, bagaimana kakak masih bisa membantunya? Apa kakak lupa? Bagaimana dia menyakiti nenek? Aku tidak menyakiti nenek. Jelas-jelas itu, kamu, diam. Kakak jelas-jelas sudah melihat bagaimana dia menyakiti nenek. Apa kakak masih akan memaafkannya? Dia jelas-jelas seorang pembunuh berhati jahat. Kamu sendiri yang jelas-jelas menyakiti nenek. Dan bahkan meletakkan bantal di tanganku. Nenek dan aku sudah hidup bersama bertahun-tahun. Alasan apa yang aku miliki untuk menyakiti nenek? Jangan memfitnahku. Tuan Hu. Tuan Hu Nyonya Besar sudah bangun. Dia bilang dia melihat siapa yang menyakitinya. Nenek, bagaimana kabarmu? Bagus sekali nenek. Nenek akhirnya sadar. Si Chen, orang yang mencoba membunuhku. Itu dia. Nenek tidak sadar jati tidak melihat jelas. Jing Jianjian yang mencoba membunuh nenek. Kakakku dan aku sama-sama melihatnya. Aku sudah sadar saat itu. Aku lihat sendiri kau ambil bantal untuk Nenek, mencikiku. Aku juga menarik lepas sebuah kancing dari pakaianmu. Bukan aku. Pusi. Apalagi yang kamu punya kali ini untuk menjelaskan? Kakak Ping An. Di mana kau? Aku sangat merindukanmu. Tempat ini sama sekali tidak The berubah. film was translated and narrated by M Apa Media. kamu masih ingat? Dulu kamu ada di sini saat kamu menari tarian pertamamu untukku. Aku ingat. Bisakah kamu menari sekali lagi untukku? Kakak si Chen, aku sudah lama tidak menari. Sekarang aku tidak tahu cara menari lagi. Tidak apa-apa. Kak Pinan, kamu di mana, Mujin? Sangat merindukanmu. Ini adalah Ini yang kutulis. Dulu waktu kecil aku sering datang ke sini. Ke panti asuhan untuk bernostalgia. Aku menulis ini hanya karena aku sangat merindukanmu. tulisan tangan ini. Itu jelas baru saja ditulis. Kenapa kamu berbohong padaku? Siapa sebenarnya yang menulis ini? Ini, memang aku tidak menulis ini. Aku takut kau tidak akan menemukanku saat kau kembali.
Jadi aku sering menyuruh pelayan di rumah datang ke sini untuk menulis, hanya berjaga-jaga jika suatu hari kau kembali dan melihatnya. Benarkah? Kakak Pingen, kau bahkan tidak percaya padaku. Aku terlalu memikirkannya. Bunga-bunga di taman ini seharusnya sudah hampir mekar penuh. Aku akan membawamu melihatnya. Ini musim bunga sepatu, mekar lagi. Aku ingin tahu, apakah kakak Ping An masih akan melihatnya? Tempat ini sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bunga-bunga di sini tumbuh dengan sangat baik. Apakah karena kamu sering menyuruh orang kembali untuk merawatnya? Ya. Kakak Si Chen, bunga-bunga di sana agak terlalu jelek. Kita seharusnya tetap pergi ke tempat lain untuk melihat. Bukankah ini favoritmu, bunga sepatu? Aku. Kurasa aku mendengar sesuatu. Kakak Si Chen, selera orang dan estetika bisa berubah. Aku dulu memang sangat menyukai bunga kembang sepatu. Hanya saja aku tidak menyukainya lagi. Mari kita tetap pergi ke tempat lain untuk melihat. Hausi, bagaimana apa kamu begitu terkejut melihatku? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Janjan, kalau bukan karena kamu, aku masih akan menjadi nona muda tertua dari keluarga Hu, menjalani hidup dalam kemewahan, bahwa aku telah jatuh ke keadaan seperti ini. Apa kau tahu betapa aku membencimu? Ini adalah harga yang harus kau bayar karena menyakiti nenek. Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Jika Hu Xichen, bagaimana mungkin Hu Xichen? Hu Xichen sangat membencimu. Apa menurutmu dia akan datang menyelamatkanmu? Bahkan jika aku membunuhmu, mungkin dia bahkan akan berterima kasih padaku. Tapi hanya membunuhmu seperti ini akan terlalu mudah bagimu. Jiang Janjan, biar aku menghangatkanmu sedikit. Kakak Ping An, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat, jangan mendekat. Kakak Si Chen, ada apa? Aku selalu merasa sesak di dadaku. Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Benar. Aku masih punya hadiah yang belum kuberikan padamu. Apa itu? Sebuah ketapel. Apa kamu tidak menyukainya? Bukankah ini sesuatu yang dimainkan orang miskin? Bermain dengan, aku tidak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Kakak Si Chen, kenapa kau memberiku ini? Apa kamu benar-benar Mujin? Dulu saat kecil, kamu suka sekali bermain dengan ini. Kamu Mujin atau bukan? Tentu saja aku, Kakak Si Chen. Sejak aku diadopsi oleh keluarga Jing, kakakku tidak akan membiarkanku menyentuh hal-hal yang dimainkan orang miskin. Dia memaksaku untuk membuang semua ketapelku. Dia juga bilang jika aku bermain dengan hal-hal rendahan seperti itu lagi, dia akan mematahkan kakiku. Itulah mengapa aku secara refleks menolak. Kakak Si Chen, jika kau tidak percaya padaku, aku akan pergi saja. Hui. The film was translated and Aku juga takut narrated salah by orang M Media. dan mengecewakan Mujin dari masa kecilku. Maafkan aku. Kakak Pingen, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya besi panas itu? Jika aku menggunakannya untuk menggambar sesuatu di wajahmu, bukankah itu akan terlihat hebat? Jangan ya. Jiang Janjan, biar aku menghangatkanmu lagi. Jangan ya. Kakak Ping An, selamatkan aku. Suara apa itu? Tidak ada suara. Kakak Si Chen, apakah kau salah dengar? Tidak, itu ada di sana. Benar-benar tidak ada suara. Housi, jika kau terus melakukan ini, kau akan menghadapi pembalasan. Begitukah? Kakak Si Chen, lihat, sudah ku bilang, tidak ada suara sama sekali. Diam. Mungkin aku benar-benar salah dengar. Ayo pergi.
Kau berani menggigitku. Kau berulang kali menyakitinya, wanita yang paling dicintainya. Apa menurutmu dia akan datang menyelamatkanmu? Bukankah kau cukup pandai berteriak? Kalau begitu aku akan menyumpalkan ini ke mulutmu. Mari kita lihat apakah kau masih bisa berteriak setelah itu. Jangan. Husi, ternyata itu benar kamu. Husi, bukankah aku mengusirmu dari Nanchen, dan kamu masih berani kembali? Jangan bergerak. Jika kau mendekat lagi, aku akan membakar matanya sampai buta. Aku tidak akan bergerak, jadi kamu juga jangan bergerak. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Hui, beritahu Chen Kun, dan pergi bawa Husi kembali padaku. Kau harus menangkapnya. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Kakak si Chen. Jangan bersembunyi, keluarlah. Aku tidak akan membawamu kembali. Kali ini aku tidak berhasil membunuh Jing Janjan sekaligus. Sayang sekali. Sesuatu terjadi pada Jing Janjan. Hu Xichen ternyata sangat khawatir. Dia pasti masih menyimpan jalan itu di hatinya. Apa yang harus kulakukan untuk sepenuhnya menyingkirkan Jing Janjan rintangan ini? Mau tahu? 2 juta. Aku sudah memberimu 2 juta terakhir kali. Dari mana aku punya uang lagi? Jika kau tidak punya uang, jangan hubungi aku lagi. Aku akan mencari cara. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya memiliki 2 area di tubuhnya. Luka bakar parah. Ada juga luka lama akibat cambukan dan tusukan jarum. Emosinya juga tidak terlalu stabil. Dia pasti telah menderita siksa untuk waktu yang sangat lama. Istirahatlah yang baik. Untuk apa kau pergi ke panti asuhan? Itu bukan urusanmu. Aku baru saja menyelamatkanmu dari Husi. Tangan. Beginikah caramu membalas penyelamatmu? Hu Xichen, bisakah kau mengembalikan jimat kedamaianku padaku? Itu sangat penting bagiku. Kembalikan padamu. Kakak Xichen. Husi, dia kabur. Tinggal bersamaku selama 10 tahun. Aku tidak pernah menyangka dia bisa sejahat itu. Apakah aku mengganggumu? Mungkin aku harus pergi dulu. Kau tidak perlu pergi. Jika dia tidak pergi, apakah dia akan terus tinggal di keluarga Hu kita? Xian, bagaimana kau bisa terluka parah? Apakah itu anak nakal Hu Xichen? Aku telah menyakitimu lagi. Pergi selagi kau masih bisa. Keributan apa ini? Kenapa jadi begini? Kakak Xichen. Kakak terlihat seperti ini sekarang. Pasti akan memengaruhi citra perusahaan. Aku hanya ingin kakak mengganti pakaiannya. Tapi kemudian kakak mulai membentakku dan menyuruhku keluar dari grup Hu. Benar sekali, Presiden Hu, Jiang Janjan ini benar-benar keterlaluan. Dia membuat Nona Hui menderita ketidakadilan yang begitu besar. Aku tidak melakukannya. Cukup. Suruh Hui keluar dari grup Hu. Kau tidak pantas di depanku dan Nenek. Kau bersikap seperti domba kecil, tapi begitu kau di depan Hui, kau menunjukkan warna aslimu. Garam dan jahat. Dan bahkan datang ke perusahaan untuk bertindak sembarangan. Aku memberitahumu. Kesabaranku terbatas. Hu Xichen, aku tidak melakukan hal seperti itu. Mengapa kau hanya mempercayai mereka, dan bukan aku? Karena kau tidak pantas. Sampah macam apa kau ini? Aku tahu betul siapa dirimu. Telepon Nenek sekarang juga. Beritahu dia kau tidak ingin bekerja. Dan kemudian keluar dari grup Hu. Jangan pernah membuat masalah di grup Hu lagi. Aku tidak akan pergi. Apa katamu? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Mengapa aku harus pergi? Aku bersikeras untuk tetap tinggal. Baiklah. Karena kau ingin tinggal kau bisa. The film was translated and narrated Semua by toilet M di grup Hu Media. adalah tugasmu untuk membersihkan.
Seluruh gedung grup Hu memiliki total 80 toilet. Luangkan waktumu membersihkannya. Aku seorang sekretaris, bukan seorang petugas kebersihan. Sekretaris apaan sih sekretaris? Nona Hui Hui adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh Presiden Hu sebagai sekretaris. Kau hanyalah seseorang yang secara acak diatur untuk menjadi seorang petugas kebersihan. Untuk orang sepertimu, membersihkan toilet sudah terlalu baik bagimu. Aku memperingatkanmu, setiap toilet di kamar mandi harus kau lap sampai memantulkan wajahmu. Air di kloset harus cukup bersih untuk diminum. Apa kau mengerti? Ada orang di sana. Siapa yang mengunci pintu? Buka pintunya cepat. Atur suhu AC ke yang terendah. Sudah diatur ke 16 derajat Celcius. Akan jadi keajaiban jika dia tidak mati kedinginan. Ayo pergi. Ada orang di sana. Biarkan aku keluar. Kakak si Chen, kita makan siang apa? Apa saja boleh. Halo Presiden Hu. Bagaimana pekerjaan Jing Jen? Apakah dia membuat masalah? Dia mengeluh pekerjaannya terlalu banyak dan terus menggerutu serta mengumpat. Dia bahkan bilang akan memukul kami. Tepat sekali dia juga bilang. Pemimpin seperti Presiden Hu sama sekali bukan manusia. Dia bilang tidak akan bekerja untukmu dan berhenti. Benar. Jiang Xianshen. Dingin sekali. Syukurlah kau pergi. Lagi pula aku juga tidak ingin melihatnya. Bagus sekali. Melayani nyonya adalah tugas kita. Biarkan aku keluar. Masih di sini. Tidak membersihkan kloset dengan benar. Apa kau bermalas-malasan di sini? Kau yang mengunciku di toilet. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku menyuruhmu pergi? Aku belum memeriksa. Apakah klosetnya bersih? Ini tidak dilap bersih. Ayo, kemarilah dan lihat air di kloset. Apakah anak diminum? Apakah bersih? Beraninya kau memukulku, pecundang cacat. Dan kau berani menyinggung kami, Nyonya Hul. Hari ini biarkan kami berdua memberimu pelajaran yang bagus. Semakin sengsara kami menyiksamu, semakin cepat kami akan dipromosikan. Suara apa itu? Mungkin itu seseorang di toilet menonton video pendek. Ayo cepat pergi. Itu tidak benar. Itu suara Jiang Xianshen. Kalian semua keluar. Tuan Hu. Beraninya kau memukulku. Aku tahu kau membenciku, tapi aku diatur oleh nenek untuk bekerja di sini. Kau tentu bisa memprotes nenek. Mengapa kau membiarkan mereka mempermalukanku seperti ini? Hu Si Chen, aku di sini untuk bekerja. Meskipun aku cacat, aku juga ingin seperti mereka, bekerja secara normal dan membuktikan kemampuanku. Selain tidak bisa berdiri dengan kakimu, kamu tidak berbeda dari mereka dalam aspek lain. Kamu harus sedikit lebih berani. Di depan mereka, buktikan kemampuanmu. Mengapa Jiang Xianshen selalu mengingatkanku pada Mujin saat dia kecil? Kakak Si Chen, Bagaimana kau ingin membuktikan dirimu? kolaborasi perusahaan kita dengan grup Han belum pernah berhasil dinegosiasikan. Bagaimana kalau kita biarkan Jing Janjan ini mencobanya? Tugas ini. Beranikah kau mengambilnya? Apa yang perlu ditakutkan? Aku dengar Presiden grup Han sangat galak. Banyak karyawan yang dikirim oleh perusahaan kita telah diusir. Apa? Kau tidak mau ikut perjalanan bisnis denganku? Aku bukan sekretarismu. Mengapa aku harus ikut denganmu? Siapa bilang kau tidak mau? Hari ini kamu secara terbuka mengumumkan bahwa Jiang Hui Hui adalah sekretarismu. Presiden Hu, apakah ingatanmu seburuk itu? Jiang Xianshen, sebaiknya kau tidak membuatku marah.
Mobilnya mogok, dan tempat ini terlalu terpencil. Jika Chen Kui datang, itu akan memakan waktu lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah rumah di sana. Ayo kita periksa. Baiklah. Pakai ini. Tidak perlu. Jika kau mati kedinginan, tidak ada yang akan mengambil jenazahmu. Jika kau takut gelap, mendekatlah saja. Aku tidak takut gelap. Kamu takut gelap kan? Apa yang kau tertawakan? Aku punya cara. Bukankah ini lucu? Dengan begini, kamu tidak akan takut. Kak Ping-an, apakah kamu takut gelap? Tidak apa-apa. Aku punya cara. Ambil ini. Lihat. Dengan begini, kamu tidak akan takut gelap kan? Metode ini. Siapa yang mengajarimu? Semua orang bermain seperti ini saat mereka kecil. Apa kamu belum pernah bermain sebelumnya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa Chen Kui belum sampai juga? Efisiensi kerjanya terlalu rendah. Hu Xichen. Hu Xichen. Chen Kui sudah sampai. Belum. Tapi badanmu sangat panas. Kamu demam. Kamu cepatlah. Jangan. Kamu sudah demam. Jangan mencoba kuat. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu dengan baik. Sudah kubilang aku akan melindungimu. Aku akan pergi mencari. Apakah ada sesuatu yang bisa membuatmu hangat? Mujin. Mujin. Kamu baru saja memanggilku apa? The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah jimat perdamaian kakak Ping-an. Hu Xichen. Itu kakak Ping-an. Aku sudah berada di sisinya begitu lama. Namun aku tidak mengenalinya. Jadi, aku mengandung anak kakak Ping-an. Kakak Ping-an, aku akhirnya menemukanmu. Xichen, Presiden Hu. minggir. Xichen, bangun. Xichen. Kakak Xichen, kamu akhirnya bangun.
Di mana Jiang Xianshen? Bagaimana keadaannya? Kakak Si Chen, aku khawatir padamu. Aku sangat khawatir sampai tidak tidur semalaman. Kenapa kamu menanyakan dia begitu kamu bangun? Maaf, sudah membuatmu khawatir. Setelah Chen Kui dan aku tahu sesuatu terjadi padamu, kami langsung pergi menyelamatkanmu. Untung kamu baik-baik saja. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Kakak Si Chen, sekarang setelah sampai pada titik ini, ada beberapa hal yang harus aku katakan padamu. Ada apa? Jika kakak Ping An tahu bahwa aku adalah Mujin, dan bahwa aku mengandung anaknya, dia mungkin akan sangat senang kan? Kamu sudah bangun. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Jiang Xianshen, apa kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kakak, berhenti berpura-pura. Kami sudah tahu. Kamu hamil. Kamu tahu. Anak ini adalah. Kau benar-benar tidak tahu. Ini anakmu. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kakak, kamu benar-benar keras kepala tak menyerah sampai terpojok. Jika anak dalam kandunganmu bukan anak Han Nanfeng, lalu kenapa dia menemanimu untuk pemeriksaan kehamilan? Dari mana foto-foto ini berasal? Ini 20 juta. Setelah kamu mengambilnya, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh, kamu seharusnya tahu sendiri. Nona Jing benar-benar murah hati. Kalau begitu aku akan membalas budi dengan hadiah. Aku yakin Nona Jing pasti akan menganggapnya berguna nanti. Sekarang setelah semua bukti fisik ada di sini, kenapa kamu tidak cepat memberitahuku? Kapan tepatnya kamu terlibat dengan Han Nanfeng? Aku tidak. Ini benar-benar anakmu. Tolong percayai aku kali ini saja, oke? Paksa dia meminum obat itu. Aku tidak akan pernah mengizinkan keluarga Hu untuk membesarkan anaknya. Mengerti? Tidak. Hu Si Chen, ini benar-benar anakmu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Hu Si Chen. Kakak Ping An, mengapa kamu sebenarnya menolak untuk mempercayaiku? Diam. Apa yang kau katakan? Kakak Ping An. Aku Mujin. Apa kamu tidak mengingatku? Apa yang kau katakan? Kau Mujin. Kakak Ping An, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku Mujin yang asli. Jiang Hui Hui, apa yang kamu bicarakan? Kakak Ping An, dia pasti ingin mempertahankan yang ada di perutnya. Dia mencoba menyamar sebagai aku. Jimat perdamaian ada di tanganku. Aku Mujin yang asli. Kau bilang kau Mujin. Di mana jimat perdamaianmu? Jimat perdamaianku dicuri oleh Jiang Hui Hui. Aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Jimat perdamaian itu awalnya milikku. Tahun itu, saat aku berusia 8 tahun, kita bertemu di panti asuhan. Kamu mengalami kecelakaan mobil dan tidak bisa menggerakkan kakimu. Duduk di kursi roda. Aku berkata, aku akan menjadi kakimu. Apa kamu masih ingat? Aku. Kakak Pingen. Dulu, aku bahkan menari di depanmu. Kamu bilang, kamu akan membelikan yang paling indah gaun dansa di dunia bagiku. Apa kau sudah melupakan semua ini? Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Sudah lebih dari 10 tahun aku tinggal di keluarga Hu. Aku tahu banyak tentang Hu Xizhen dan Mujin, masa kecil. Jika kamu ingin terus menyamar sebagai Mujin, maka kamu harus ingat hal-hal ini. Karena aku sudah menceritakan semua ini padamu. Aku memperlakukanmu seperti kakakku sendiri. Itulah sebabnya aku memberitahumu. Hal-hal penting seperti itu, kenapa kau malah berbalik dan meniru diriku? Jiang Hui Hui. Cukup. Aku tidak mau mendengar kebohonganmu lagi. Apa kamu punya hati? Kakak Si Chen, berikan padaku. Jangan kotori tanganmu. Selesaikan dengan bersih. Hu Si Chen, kau akan menyesali ini. Kau pasti akan menyesali ini. Aku tidak mau. Jiang Janjan, obat ini.
Akan kau minum sendiri. Haruskah aku paksa masuk ke tenggorokanmu? Jangan kemari. Tidak ada yang bisa menyakiti anakku. Itu bukan urusanmu. Kau berani mendorongku. Kau. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan memotongnya. Kakak. Jan. Tenanglah sedikit. Aku tidak bermaksud sengaja menyakiti anak dalam kandunganmu. Itu juga sebuah nyawa bukan. Aku hanya terlalu cemburu padamu dan kakak si Chen. Bagaimana kalau begini? Selama kau berjanji padaku untuk meninggalkan keluarga Hu, aku tidak akan menyakiti anak dalam kandunganmu. Bagaimana kalau begitu? Oke, baiklah. Jiang Janjan, kau tidak benar-benar pikir aku akan bilang itu kan? Kau benar-benar terlalu naif. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku masih tahu. Apa kau tidak ingin membunuhku? Ayo, bunuh aku di sini. Jangan paksa aku. Jiang Janjan, kau tidak benar-benar berpikir aku tidak punya rencana cadangan kan? Hao Si. Lama tidak bertemu Jiang Janjan. Lihat. Siapa ini? Ayah, Jiang Janjan, hari ini, entah yang di perutmu mati. Atau, ayahmu mati. Pilih salah satu. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Jangan. Ayah. Chen Kui, ambil semua barang Jiang Xianshen, dan buang semuanya. Aku merasa jijik hanya melihatnya sedetik pun. Presiden Hu. Di kamar Nyonya. Aku menemukan ini. Bukankah ini Mujin apa? Jiang Xianshen yang berusia 10 tahun. Jiang Xianshen adalah Mujin. Hu Si Chen, di mana kamu menyembunyikan Shenshen? Jiang Xianshen adalah wanitaku. Itu bukan urusanmu. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Presiden Hu, Shenshen menceritakan semuanya padaku. Kamu adalah anak yatim dari panti asuhan bernama Ping An si cacat kecil itu. Apa kamu tahu bahwa Shenshen adalah Mujin? Saat dia kecil untuk menyelamatkanmu, kakinya dipotong oleh direktur. Setelah dewasa, karena takdir yang aneh, dia menikahimu dan bahkan mengandung anakmu. Dia melakukan begitu banyak untukmu. Beginikah caramu memperlakukannya? Jiang Xianshen. Ini benar-benar Mujin. Dia juga mengandung anakku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Xianshen. Shenshen. Ayah. Ada apa? Tidak bisa memilih. Kalau begitu aku akan membantumu memilih. Lakukan. Jangan. Aku akan meminumnya. Shenshen. Begitu baru benar. Jiang Janjan, kau cukup masuk akal. Jangan. Kenapa? Kenapa? Kakak si Chen. Enya. Xianshen. Kau di sini. Aku di sini. Turunlah. Cepat turun. Kemarilah pada kakak Ping An. Kakak Ping An. Apa kau tahu? Anak kita tiada. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ini salahku. Maafkan aku, kumohon. Tolong turunlah ya. Mujin, kumohon. Tolong turunlah ya. Kumohon, jangan melompat. Jangan gunakan kesalahanku untuk menghukum dirimu sendiri. Kumohon. Maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku. Hu Si Chen. Jika aku bisa mengulanginya,
Aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Mujin. Hu Xichen. Jika aku bisa mengulanginya. Aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Jiang Xianshen. Jiang Xianshen. Presiden Hu. Anda sudah bangun. Di mana Jiang Xianshen? Presiden Hu. Jasad Nyonya sudah dikremasi. Jenazah. Jiang Xianshen sudah meninggal. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin Jiang Xianshen meninggal? Aku akan mencarinya. Presiden Hu. Nyonya berkata, sebelum dia pergi, dia tidak ingin Anda pergi. Untuk menemuinya di batu nisannya. Agar Anda tidak menodainya. Jalan menuju reinkarnasi. Apakah dia sangat membenciku? Kau berbohong. Orang ini tidak mungkin meninggal. Kau berbohong. Kau berbohong. Presiden Hu. Kakak Xichen. Aku mendengar tentang bunuh diri kakak perempuan. Jangan terlalu sedih. Bagaimanapun juga, Aku tidak mencarimu. Tapi kau yang pertama mencariku. kakak Xichen. Kau, Mengapa kau menyamar sebagai Mujin? Presiden Hu. Kau menyakiti Xianshen. Kau membunuhnya. kau membunuh Jing Janjan. Aku tidak pernah berpikir benar-benar meniru Mujin. Aku hanya ingin mencoba itu saja, The tapi film aku was tidak menyangka translated and bahwa narrated kau by benar-benar M. akan Media. mempercayainya. Berkali-kali, kaulah yang tidak mempercayai Jing Janjan, yang menyakitinya berulang kali. Juga kaulah yang menyebabkan kematian Jing Janjan. Aku hanya ingin mendapatkan kekayaan dan kemuliaan keluarga Hu itu saja. Apa salahku? Chen Kui. Bawa dia pergi. Aku peringatkan kau. Aku akan menusukmu dengan jarum. Membakarmu dengan api. Aku akan merendammu di air dingin. Dan membiarkanmu berjuang sendiri. Jiang Xianshen menderita rasa sakit. Dan aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. 100 kali lipat. Hu Xichen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun kau melakukan ini padaku, Jiang Janjan tidak akan kembali. Hu Xichen. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Nan Feng. Terima kasih. Jika bukan karena kau sudah menyiapkan kantung udara darurat di bawah saat itu, aku takut. Aku sudah lama kehilangan nyawaku. Mati untuk pria seperti Hu Xichen. Tidak sepadan. Ngomong-ngomong, sekarang semua orang di luar mengira kamu sudah mati. Apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum memutuskan. Tapi hidup bebas dari Hu Xichen. Bagus juga. Xianshen. Xianshen, di mana kamu? Di mana kau? Apa kau melihat Xianshen? Apa Anda gila? Xianshen. Apa kau melihat Xianshen? Kau pasti melihat Xianshen kan? Xianshen. Xianshen. Ini benar-benar kau. Aku tahu kau tidak meninggal. Kau pasti masih hidup. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Permisi. Tuan, kau salah orang. Aku Xichen. Apa kau tidak mengingatku? Aku Xichen. Hu Xichen. Pergi sana. Xianshen. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi, bisakah kau memberiku
Kesempatan kecil. Aku hanya butuh kesempatan kecil. Aku sudah memberimu banyak kesempatan sebelumnya. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi. Xianshen. Xianshen. Tuan Hu, Xianshen. Tuan Hu. Xianshen. Shenshen. Aku perkirakan Wu Xichen tidak akan mudah menyerah padamu. Apa kau mau aku memberinya pelajaran? Nanfeng, tidak perlu. Aku ingin berjalan sendirian sebentar. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu dan memasak untukmu. Aku akan menunggumu di rumah. Hausi. Apakah kamu terkejut melihatku? Apakah kamu berpikir, aku sudah diusir dari Nancheng? Apakah kamu berpikir, aku sudah mati di luar? Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku akan membunuhmu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku diusir dari keluarga Hu? Jika bukan karenamu, Jing Hui Hui pohon uang ini, bagaimana mungkin dia ditebang? Apakah kamu The berpikir, film was aku akan translated membiarkanmu and pergi? narrated by M. Media. Jiang Janjan, pergi ke neraka. Tuan Hu. Tuan Hu. Aku akhirnya bisa melindungimu kali ini. Dalam hidup ini, aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Bunga sepatu ini. Aku mencarinya untuk waktu yang lama. Hanya saja sayang sekali. Aku tidak bisa lagi melihatnya mekar. Tuan Hu. Kakak Ping An, Maka Wu Xichen. Kalau mau menangis, menangislah saja. aku hanya sedikit linglung. Lelucon ini akhirnya selesai. Bukankah kau bertanya padaku sebelumnya? Apa yang akan kulakukan di masa depan? Apa yang harus dilakukan? Aku ingin pergi mengagumi bunga-bunga musim panas. Melihat salju musim dingin. Mendengar jembatan kecil dan air mengalir. Memandang asap tunggal gurun yang luas. Aku ingin menjalani diriku yang sebenarnya.